Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Em, untuk week 4 kita minggu presentasi ya. Dan sesuai dengan saya cek terakhir di Google Classroom, hanya satu kelompok yang ready, yang sudah upload makalah dan juga PPT, yaitu kelompoknya Amel. Jadi untuk pertemuan Zoom kali ini, presentasinya hanya dari kelompoknya Amel. Saya akan bantu share screen dan Amel bisa presentasi. 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Dan sebagainya nanti menyesuaikan. Oke, Sir. Oke, untuk Amel waktu dan tempat persilakan. Time is and screen is yours. Okay, just go straight here. We will discuss material about language comprehension, word recognition. Recognition. You can see here there are slide berikut, Sir. Okay, there are. You can see there are 5 point. The first introduction. What is word recognition? Theory of word recognition, factor affecting word recognition, and application of word recognition. The next slide. The next slide, sir. Okay. The first slide, introduction. The first was what is language comprehension? Okay, language comprehension atau yang biasa disebut sebagai kemampuan berbicara. Sorry. Jadi what is language comprehension ini adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang akan disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Language comprehension ini melibatkan pengolahan informasi yang diterima oleh otak untuk menangkap makna, struktur, dan pesan yang terkandung dalam suatu communication. And the second, the process of understanding, interpreting, and responding to received language, atau proses memahami, menginterpretasikan, dan merespon bahasa yang diterima adalah proses memahami ini adalah tahap pertama yang dimana otak itu akan mengkode bahasa yang diterima baik melalui suara ataupun tulisan yang akan menjadi informasi yang akan mudah kita pahami. Dan yang untuk tahap menginterpretasikan ini setelah kita memahami, kita menafsirkan maksud dari informasi yang telah kita terima tadi. Dan and responding to receive language, yaitu merespon setelah memahami dan menginterpretasikan informasi apa yang telah kita terima tadi, kita akan memberikan respon yang sesuai. The importance of word recognition, yaitu pentingnya word recognition. Word recognition ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami kata-kata dengan cepat saat kita mendengar atau kita membaca. The four, I'm sorry, dalam the importance of word recognition ini sangat penting karena terletak pada kemampuan untuk mempercepat pemrosesan bahasa, sehingga kita dapat lebih cepat mengerti makna atau suatu teks atau percakapan secara keseluruhan. And therefore, the first
the first step in language processing atau langkah pertama dalam pemrosesan bahasa ya, adalah pengenalan input bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dalam tahap ini, otak kita akan menerima stimulus bahasa yang berupa suara atau huruf, dan kemudian mulai mengkodekan jika berbicara mengenai pembacaan. Ini melibatkan proses mengenali huruf or word. Ya, sebelum kita menghubungkan kata-kata tersebut untuk membentuk makna makna yang akan kita ucapkan. Jadi, jika kita berbicara secara lisan, di dalam tahap langkah di dalam tahap ini juga termaksud pendengaran dan identifikasi suara serta fenomen yang membentuk kata. Dan yang kelima, key to understanding text or conversation as a whole. Eh, kunci untuk memahami teks atau percakapan secara keseluruhan. Kunci untuk memahami teks atau percakapan secara keseluruhan ini yaitu konteks antar hubungan bagian bahasa. Dengan memahami konteks, kita bisa menangkap makna yang lebih dalam dari sekedar kata-kata yang digunakan. Konteks dapat mencangkup latar belakang situasi, tujuan komunikasi, atau pengetahuan bersama yang dimiliki oleh orang tertentu yang akan kita, oleh kedua pihak lah. Selain itu, kemampuan untuk menghubungkan berbagai informasi yang tersebar dalam teks atau percakapan, seperti masih di slide tadi sih. Iya itu. Next slide sih. Oke, poin yang berikut, what is word recognition? Poin yang pertama, the mental of process. The mental process untuk mengenali kata-kata yang diterima dalam bentuk lisan atau tulisan. Jadi, pengenalan kata ini melibatkan kemampuan otak untuk mengenali dan mengidentifikasi kata-kata berdasarkan apa yang kita terima melalui pendengaran atau penglihatan. Yang poin ke point two types of word recognition dibagi menjadi dua, yaitu written word recognition through reading and spoken word recognition through hearing, yaitu pengenalan kata tertulis dan pengenalan kata lisan. Pengenalan kata tertulis ini melalui pembacaan. Melalui pembacaan ini terjadi saat kita membaca kata-kata yang tertulis dalam teks, yang akan melibatkan kita mengidentifikasi huruf-huruf dan bentuk tulisan untuk memahami makna suatu kata. Misalnya seperti kata sepeda, kita mengenali kombinasi huruf yang membentuk kata tersebut sehingga kita cepat mengetahui bahwa itu merujuk pada alat transportasi yang memiliki dua roda. Dan untuk pengenalan kata lisan, spoken word recognition through hearing, kita akan melalui pendengaran. Pengenalan kata lisan terjadi saat kita mendengar kata atau ucapan orang lain. Dalam hal ini, kita akan mengenali suara-suara atau fenomena yang membentuk kata dan menghubungkan dengan makna yang ada dalam memori kita. Misalnya, seseorang akan mengucapkan kata apel, kita akan mengenali suara-suara yang membentuk kata itu, dan kita akan tahu bahwa itu merujuk pada buah.
Dan untuk teori theories of word recognition. Teori yang poin yang pertama, parallel distributed processing atau yang disingkat sebagai PDP teori. Eh, Teori ini teori parallel distributed processing atau dikenal juga sebagai koneksionisme, menjelaskan bagaimana informasi akan diproses dalam otak manusia melalui jaringan saraf yang tersebar. Dan dalam prinsip utama dalam PDP ini, setiap setiap unit pemrosesan akan dihubungkan dengan unit lain yang melalui hubungan yang dapat memperkuat atau melemahkan sinyal ketika suatu kata yang dikenali, seluruh jaringan saraf bekerja sebagai simultan atau paralel untuk menghubungkan berbagai elemen informasi yang terkait dengan kata tersebut. Dan poin yang kedua, the process of word processing is parallel and interactive. Uh, Proses paralel dalam DPD menunjukkan bahwa pengenalan kata melibatkan banyak komponen yang diproses secara bersamaan seperti bentuk kata, suara, dan makna. Contohnya ketika seseorang melihat kata bank, otak otak seseorang itu tidak hanya memproses bentuk visual huruf-huruf tersebut, tetapi juga memeriksa asosiasi dengan makna yang relevan seperti bank sebagai lembaga keuangan. Dan teori point 3, dual route model theory. The first direct router and indirect route. Teori Teori dual route model mengusulkan bahwa ada dua jalur terpisah yang digunakan oleh otak untuk mengenali kata, jalur langsung dan jalur yang tidak langsung. Kalau jalur langsung itu, pengenalan kata ini terjadi langsung melalui representasi ortografis tanpa melalui analisis terlebih dahulu. Dalam jalur ini, otak mengenali kata berdasarkan bentuk visualnya saja, yang langsung dikaitkan dengan maknanya. Eh, dan jalur yang tidak langsung, dalam jalur ini pengenalan kata terjadi melalui proses analisis fonologi terlebih dahulu yang akan dibaca atau dilihat terlebih dahulu dan dalam bentuk suara, lalu diterjemahkan ke dalam bentuk maknanya. Dan yang poin keempat, lexical access model theory. The speed of accessing the mental lexicon is related to the speed of word recognition. Teori lexical access model ini, dalam definisinya, teori ini menjelaskan bagaimana proses pengaksesan mental lexion atau kamus mental berfungsi dalam pengenalan kata. Kamus mental ini adalah kumpulan informasi tentang kata-kata yang diketahui, termasuk ejahan, pelafalan, makna, dan asosiasi lainnya. Oke, Amel, 10 menit sudah berlalu ya. Apakah ini masih banyak? Masih ada 2 poin lagi, Sir. Oke, 5 menit lagi ya. Ya, di poin yang keempat, Sir. Ya, saya sudah pindah ke keempat. Sudah kelihatan? Dengan Sir. Apa? Jaringan dengan Sir di atas topik yang kita
Oke, saya coba stop share dan share ulang. Kalau gitu. Sudah bisa terlihat sekarang? Amel bagaimana bisa lihat sekarang? Diambil jaringan ke apa sih? Soalnya di sini muncul kalau di saya. Iya, betul. Kayaknya diambil jaringannya masalah. Halo? Iya sih sudah. Oke, kita lanjut untuk faktor affecting word recognition, poin keempat ini. Ya, dalam poin yang pertama, word frequency. Word they are used more frequently are recognition faster. Di yang pertama ini frekuensi kata. Frekuensi kata ini mengacu pada seberapa sering suatu kata digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dan yang kedua, poin kedua itu word lag. Short word are easier to recognize atau panjang kata. Dalam panjang kata ini definisinya yaitu panjang kata yang merujuk pada jumlah huruf atau suku kata dalam suatu kata. In the three visual similarity visual similar word can cause confusion atau kemiripan visual. Dalam definisinya, kemiripan visual merujuk pada seberapa mirip bentuk huruf atau susunan huruf dalam kata-kata yang berbeda. Dan yang keempat, konteks, half speed, word recognition. Dalam definisi konteks ini merujuk pada informasi yang ada di sekitar kata yang dibaca atau yang kita dengar. Dan yang kelima, individuals factor, yaitu education and reading habits influence recognition. Dalam definisi individual faktor ini, faktor individu yang merujuk pada karakteristik pribadi seseorang yang dapat memengaruhi proses pengenalan kata. Jadi keseluruhannya itu faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam proses pengenalan kata, di mana otak kita akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Baik itu frekuensi kata yang sering muncul, panjang kata, visualitas, konteks kalimat, maupun faktor pribadi yang berbeda-beda. In the next slide, sir. And the last, application of word recognition. Tentang aplikasi word recognition mencakup 3 aspek. Yang pertama itu education. Penting education atau pendidikan. Pendidikan, teknologi, dan psikologi kognitif. Dalam pendidikan membantu kita untuk lebih membantu kita dalam pembelajaran untuk membaca dan meningkatkan keterampilan kita dalam literasi. Dan yang kedua teknologi atau pengenalan suara dan teknologi. Pengenalan suara atau speech recognition. Teknologi ini memungkinkan aplikasi untuk memahami dan mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan oleh pengguna. And the last, cognitive psychology, understanding how the brain process work in communication. Psikologi kognitif memahami bagaimana otak memproses kata dalam komunikasi.
Yang pertama, proses kognitif dalam pengenalan kata. Dan yang kedua, model proses kognitif. Yang ketiga, aspek pembelajaran otak. Yang pertama tadi proses kognitif dalam pengenalan kata. Dalam konteks psikologi kognitif, memahami bagaimana otak manusia mengenali dan memproses kata adalah kunci untuk mengembangkan aplikasi pengenalan kata yang lebih efektif. Dan yang kedua, model proses kognitif. Aplikasi word recognition ini dirancang untuk meniru cara otak manusia mengenali kata, yaitu dengan mengidentifikasi pola tertentu. Dan yang ketiga tadi aspek pembelajaran otak. Penelitian psikologi kognitif juga menunjukkan bahwa mengenali kata melalui pengulangan dan penguatan atau feedback yang dapat kita meningkatkan kemampuan otak dalam memproses informasi yang lebih cepat. Jadi secara keseluruhannya, application of word recognition ini menggabungkan teknologi terkini dengan wawasan psikologi kognitif untuk mendukung proses pembelajaran dan mempercepat penguasaan keterampilan dan literasi. Maybe that's all. Thank you. Oke, thank you ya pembahasannya. Pas 5 minutes. Next, we can just jump right into the discussion session. Di sesi ini kita diskusi, teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan kepada Amelia. Amel ini kelompok berapa, Amel? Bagaimana sih? Amel, Amel itu kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, jangan sendirian. Ya. Oke. Oke, sekarang kelompok yang lain bisa silakan bertanya ya. 2, 3, 4, 5. Silakan bertanya ke kelompok 1. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang tanya ya. Aduh sih. Saya sir, maybe me. Oke, Talha, silakan. Okay, I wanna ask about apa tadi individual factor in the four, yeah, individual factor. Amelia, can you explain about the simple example or suatu kejadian individual factor, condition or Oke, Amel Kakak coba merespon ya. ditanya. oke, jelaskan satu kejadian simple individual factors. Eh, Sebagai contohnya, saya hanya bisa memberikan sebagai contohnya dalam individual factor ini, eh, individual. Taha bisa didengar, Taha? Ya, bisa.
Jadi saya jelaskan ulang individual faktor dan akan memberikan contohnya. Jadi individual faktor ini definisinya yaitu faktor individu yang merujuk pada karakteristik pribadi seseorang yang dapat memengaruhi proses pengenalan kata. Beberapa faktor individu itu yang memengaruhi pengenalan kata antara lain usia, pendidikan, dan kebiasaan membaca. Contohnya, seseorang yang lebih tua mungkin yang sudah lebih tua mungkin memiliki kesulitan mengenali kata-kata yang baru dibandingkan dengan orang yang lebih muda yang lebih sering terpapar pada bahasa orang yang lebih baru. Oh, oh iya, iya, iya. Oke, apakah Taha ada respon? Oke, paham, Sir. Oke, terima kasih. Berarti tadi menurut penjelasannya Amel, semakin kita tua, semakin melemah ya rekognisi kita terhadap kata-kata, word recognition. Lebih tepatnya ke rekognisi kata ya, level kata. Oke, ada pertanyaan lain lagi untuk Amel? Kalau tidak ada, saya bertanya ya. Saya tertarik sekali sama yang ini, direct route, em, khususnya untuk ini, orthographic representation. Amel bisa tolong jelaskan lagi orthographic representation itu kayak bagaimana? Yang mana sih? Retro- Direct route bagian orthographic. Bagian ortografik. Rekognisi kata melalui orthographic representasi. Direct route, direct route, word recognition, orthographic representation. Sir, yang ini yang di poin ketiga ini Sir, Iya, model teori. iya. Oke, yang di sini menurut model teori itu dibagi menjadi dua, yaitu direct router dan indirect route. Yang pertama itu direct router, direct word recognition through orthographic representation, yaitu jalur langsung. Ya, direct route itu jalur langsung atau pengenalan kata yang langsung melalui representasi ortografis tanpa melalui analisis fonologi. Yang sebagai contohnya sudah sering kita lihat atau kita kenali seperti kata cat atau elephant yang bisa kita kenali secara langsung tanpa harus mengucapkan kata-kata tersebut secara fonologi terlebih dahulu.
Dan yang kedua indirect route, recognition through phonological analysis first, atau jalur tidak langsung. Ya, Jalur, fokus ke direct saja, fokus ke direct saja tadi. oke. Iya, terima kasih. Jadi saya Dan pengen tahu lagi tentang si orto karena dia orto kan, berarti bukan bahasa paling-paling bahasa Latin ya atau bahasa apa gitu. Saya juga coba mencari uh, maknanya. Kalau di makalahnya Amel ada tidak dia jelaskan ortografik artinya apa? Secara kata per kata potongannya gitu. Orto artinya apa, grafi artinya apa. sudah, Sir. Ya, orthographic means connected with the accepted way of spelling. Ya, saya lagi sambil googling juga ya. Karena katanya kayak kelihatan menarik buat diucapkan maupun ditulis. Oke, itu saja. And ini laptop saya yang bisa share screen dan pakai kendalikan layarnya ini agak masalah ya. Jadi sebentar saya ada Zoom. Jadi sampai di sini dulu ya. Um, untuk yang lainnya jangan lupa malam ini upload tugasnya. Deadline-nya jam 12 malam. Jangan sampai kelewatan. Kalau lewat tidak bisa upload lagi. Untuk Iya, kami Sir. appreciate the work, great work, the presentation of your topic or recognitions, very well articulated. Dan sayang sekali cuma sendirian ya. Oke, yang lainnya itu saja dan kita bakalan ketemu lagi besok. Jangan lupa tugas buat yang besok, Indo English Translation dan juga presentasi buat kelompok 1 dan 2 kalau ready. Kalau tidak ready, akan langsung lanjut ke kelompok setelahnya. Contoh yang ready 34 berarti 34 yang maju, dan seterusnya. Kayak begitu ya. At least 2 kelompok, tapi kalau tidak memungkinkan, satu kelompok juga sama seperti Amel. Oke, thank you all for coming in and joining today. And I will see you next time. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Sir. wabarakatuh. Iya, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live Zoom ya. Ini saya punya Zoom yang kontrol dia tidak bisa dikontrol jadi saya tidak bisa tutup.